Perkembangan teknologi informasi di Indonesia sangatlah pesat, mulai dari penggunaan kecerdasan buatan yang kita kenal dengan AI, big data, hingga keamanan cyber. Namun, tidak jarang perkembangan ini menimbulkan berbagai persoalan etis dan sosial, seperti satu, penyalahgunaan data pribadi pengguna. Yang kedua, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Yang ketiga, kesenjangan akses teknologi antar wilayah. Dan yang terakhir adalah ketergantungan pada teknologi asing yang mengancam kedaulatan digital nasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yolanda Dwi Ramadhani, NIM 250103036, mahasiswa Universitas Dumai. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman etis dalam pengembangan teknologi informasi di Indonesia, serta dampaknya terhadap kedaulatan digital dan keadilan sosial bangsa. Nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etis dalam pengembangan teknologi. Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang dapat menjadi panduan etis dalam dunia teknologi, yaitu pada sila pertama, menuntun pengembang agar menggunakan teknologi sesuai dengan nilai-nilai moral dan tidak merugikan manusia. Pada sila kedua, mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia, misalnya dengan menjaga privasi dan data pribadi pengguna. Pada sila ketiga, mendorong persatuan nasional, termasuk kerjasama dalam riset teknologi lokal. Pada sila keempat, menekankan musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan berbasis data atau AI. Sedangkan pada sila kelima, menegaskan bahwa hasil kemajuan teknologi harus memberi keadilan dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya pada kelompok tertentu saja. Yang kedua, arti penting Pancasila untuk menjaga kedaulatan digital. Pancasila berperan penting menjaga kedaulatan digital bangsa, yaitu menjadi landasan moral dan ideologis agar Indonesia tidak sepenuhnya tergantung pada teknologi asing. Kemudian mendorong pengembangan teknologi dalam negeri yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dan yang terakhir menjadi benteng terhadap pengaruh negatif globalisasi digital seperti budaya instan, penyebaran berita hoaks, dan dominasi korporasi asing di dunia maya. Yang ketiga yaitu contoh kasus nyata atau hipotetis sila kedua dan kelima. Contoh kasus, sebuah perusahaan teknologi menggunakan data pengguna tanpa izin untuk kepentingan iklan. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut agar perusahaan menghormati hak privasi pengguna dan tidak memanipulasi data. Sedangkan pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan bahwa keuntungan ekonomi dari teknologi harus dibagi secara adil, misalnya melalui pemberdayaan masyarakat. Digital bukan hanya menguntungkan segelintir pihak. Yang keempat, prinsip keadilan sosial dalam pemerataan akses teknologi dan pendidikan digital. Pemerintah dan masyarakat perlu menerapkan sila kelima dengan cara memperluas akses internet dan perangkat digital ke daerah terpencil. Kemudian memberikan pendidikan digital merata agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara produktif. Lalu, membangun ekosistem startup lokal yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Dengan begitu, kemajuan teknologi tidak hanya dinikmati oleh orang besar saja, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, ada penerapan sila keempat dalam pengambilan keputusan berbasis data atau AI. Dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan, sila keempat dapat diterapkan dengan berbagai cara. Yang pertama, melibatkan berbagai pihak dalam musyawarah pengambilan keputusan teknologi, termasuk ahli etika, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua, mengembangkan AI yang transparan dan bertanggung jawab. Bukan hanya berdasarkan algoritma, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebijaksanaan. Dan yang terakhir adalah seperti dalam sistem seleksi kerja berbasis AI harus ada mekanisme pengawasan manusia agar keputusan tetap adil dan tidak diskriminatif. Dan yang terakhir ada dampak negatif jika nilai Pancasila diabaikan. Jika pengembang teknologi mengabaikan nilai Pancasila, dampaknya bisa serius loh. Yang pertama ada pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pengguna. Kemudian ada kesenjangan digital antara masyarakat kota dan desa.
Lalu ada juga ketergantungan total pada teknologi asing yang mengancam kedaulatan bangsa. Dan juga hilangnya nilai kemanusiaan karena teknologi hanya mengejar keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan etika. Nah, jadi itu tadi adalah pembahasan tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman etis dalam pengembangan teknologi informasi di Indonesia, serta dampaknya terhadap kedaulatan digital dan keadilan sosial bangsa. Sebagai mahasiswa dan calon pengembang teknologi, kita harus menjadikan Pancasila sebagai kompas moral dalam setiap inovasi digital. Dengan begitu, kemajuan teknologi di Indonesia akan tetap berlandaskan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kedaulatan bangsa. See you next time, dan terima kasih.